Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yesin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melukis lagi ya teman-teman. Tentunya dengan media cat air. Sebelumnya kita siapkan dulu alat-alatnya. Kita bersihkan dulu biar kita bisa melukis dengan nyaman. Mantap. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam berkarya seni rupa. Subscribe itu gampang kok, tinggal pencet oke deh, gratis pula. Yuk dukung channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Video kali ini akan terlihat berbeda ya teman-teman, karena durasinya lebih panjang dari sebelumnya. Durasi video ini kurang lebih 1 jam ya. Jadi video ini tidak ada percepatan ya, atau time lapse. Harapannya teman-teman dapat mengikuti tutorial ini dengan mudah dan jelas. Oke teman-teman, pertama-tama kita tempelkan selotip pada pinggir kertas. Tujuannya adalah untuk merekatkan kertas pada meja, sehingga ketika kita menggambar nanti, kertas tidak akan berpindah-pindah atau bahkan bergerak. Selain itu, fungsi selotip ini juga berfungsi untuk membuat garis tepi, sehingga bagian tepi kertas tidak akan terkena cat dan akan menimbulkan efek garis pada bagian tepi kertas. Tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat sketsa. Bagian ini sangat penting ya teman-teman, karena keberhasilan dari sebuah menggambar ditentukan dari bagaimana kita membuat sketsa, bagaimana proporsi, bagaimana komposisi, dan ketepatan bentuk serta ukuran sangat penting dalam proses ini. Ngomong-ngomong masalah sketsa, kira-kira teman tahu tidak apa itu sketsa? Sebenarnya definisi dari sketsa itu sangat luas ya teman-teman, tergantung siapa yang mengungkapkan. Barangkali apa yang diungkapkan oleh satu orang akan berbeda dengan yang diungkapkan oleh orang lain. Sehingga apabila di video ini saya mengungkapkan definisi sketsa yang berbeda dengan orang lain, tidak masalah ya teman-teman. Kita kan punya pendapat masing-masing. Pengertian sketsa adalah gambar atau lukisan kasar di mana seorang seniman mencatat ide-ide awal untuk sebuah karya yang pada akhirnya akan direalisasikan dengan lebih presisi dan detail. Secara sederhana, sketsa merupakan gambaran atau rancangan awal ketika kita hendak membuat sebuah desain atau lukisan atau apapun itu. Dalam dunia seni rupa, sketsa bisa jadi berfungsi untuk dua hal. Apakah dia untuk mendesain atau merancang sesuatu, atau memang tujuannya adalah untuk fine art atau karya seni murni. Kalau karya seni murni, berarti tujuan sketsa adalah hanya untuk menangkap kesan objek dari sebuah objek, baik itu pemandangan ataupun benda, dengan mempertimbangkan nilai-nilai estetika, unsur seni maupun prinsip dalam seni rupa. Biasanya, seniman sketsa akan melukis sebuah pemandangan alam atau objek secara langsung atau secara live yang dituangkan melalui media apapun, baik itu pensil, tinta, cat air, cat minyak, dan seterusnya. Dan akhirnya adalah untuk merekam objek tersebut secara cepat. Menurut beberapa referensi yang saya baca, setidaknya terdapat 6 fungsi sketsa. Yang pertama adalah untuk mengembangkan konsep cepat. Artinya, membuat sketsa adalah cara terbaik untuk mengeksplorasi konsep dengan cepat. Seseorang dapat membuat sketsa selama 1 atau 2 jam dan mencari beberapa kemungkinan solusi untuk suatu ide. Sketsa adalah langkah penting dalam proses pembuatan karya. Fungsi yang kedua berkaitan dengan komposisi dasar. Sketsa adalah cara cepat untuk membuat komposisi dasar ilustrasi. Sketsa juga digunakan dalam desain situs web, desain grafis, ataupun desain lainnya, desain komunikasi visual. Kemudian ada seni lukis, seni rupa, seni patung, desain bangunan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Untuk mengevaluasi pilihan tata letak yang tepat atau pilihan desain yang terbaik. Fungsi yang ketiga adalah mengeksplorasi visual. Artinya, membuat sketsa dapat digunakan sebagai aktivitas penjurnalan untuk merekam dan mengeksplorasi minat. Ini dapat digunakan untuk menjelajahi beberapa opsi yang dapat kamu ambil dalam ide tertentu.
Fungsi sketsa yang keempat adalah menggambarkan kesan dan mood. Aspek penting dari sketsa adalah retensi kesan dan suasana momen tertentu. Kesan pemandangan yang ditinggalkan bisa berbeda dari suasana hati. Kedua karakteristik tersebut terlalu cepat berlalu, sedangkan penyelesaian suatu lukisan atau gambar biasanya terlalu rumit dan berlarut-larut. Ini sebabnya perlu pembuatan sketsa. Fungsi kelima adalah sketsa memberi orientasi. Adanya sketsa membuat seniman dapat belajar bagaimana menemukan dirinya di ruang asing yang baru. Kemudian sketsa, seniman melatih representasi motif dan dengan demikian belajar menggambar objek. Sketsa dimaksudkan untuk mendeskripsikan bentuk dan objek. Dan fungsi yang terakhir adalah penekanan pada karakteristik penting. Seringkali sketsa dibuat sehubungan dengan gambar yang ingin kamu lukis nanti. Berdasarkan pertimbangan ini, sketsa juga dapat berfungsi untuk menguraikan ciri-ciri khusus dari motif atau lukisan kalian. Oke teman-teman, berhubung sketsa sudah jadi, langkah berikutnya adalah kita melukis, yaitu proses di mana kita menuangkan cat pada sketsa yang telah kita buat. Di video kali ini, media cat yang aku pakai adalah cat air ya teman-teman. Sehingga perlu diingat, teknik yang dipakai adalah teknik transparan. Artinya, kadar air dan cat perbandingannya sangat jauh. Airnya sangat banyak, catnya sangat sedikit. Sehingga ketika kita menuangkan cat ke dalam kertas, efeknya akan bersifat transparan. Oh iya teman-teman, barangkali teman-teman penasaran cat yang aku pakai ini cat mereknya apa, atau kuasnya pakai kuas apa, atau mungkin kertasnya pakai kertas apa. Jangan khawatir ya teman-teman, karena link dari toko aku membeli sudah aku share di bagian deskripsi ya. Silahkan dibaca dan bisa klik link menuju tokonya. Teman-teman, nama lain dari teknik transparan itu apa? Ya betul, teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan video ini ya teman-teman. Lihat, airnya kelihatan banget banyak ya. Nah, ini mungkin yang menjadi kelemahan teknik akuarel, yaitu air yang banyak memungkinkan warna sulit kering. Sehingga apabila kita menghendaki warna lain atau menumbuk warna berikutnya, hendaknya kita menunggu warna pertama kering, dan itu memerlukan waktu ya. Kecuali kalian bisa mempercepat pengeringan, misalnya menggunakan hair dryer. Tipsnya ya teman-teman, biasanya sebelum menuangkan cat, kita harus membasahi kertas terlebih dahulu dengan air putih, sehingga ketika cat kita tuangkan ke dalam kertas, warna akan mudah merata. Namun ini tidak harus ya teman-teman, bisa jadi warna yang kalian tuangkan itu sudah bercampur dengan air yang banyak, sehingga mudah untuk diratakan. Nah, kedua pendekatan teknik ini sering disebut basah di atas basah atau basah di atas kering. Teknik basah di atas basah ini berarti cat basah dioleskan ke kertas basah atau ditambahkan ke sapuan cat basah baru. Teknik ini menghasilkan tepian yang lembut, efek acak yang kompleks, dan gradasi warna yang indah. Cara melukis menggunakan teknik basah di atas basah ini dimulai dengan mengoleskan air bersih ke kertas untuk membuatnya lembab, lalu memulai dengan memberikan warna. Tahap pra-pembasahan kertas dengan cara ini sering disebut dengan priming. Cara lainnya dengan menambahkan lebih banyak cat ke area cat yang masih basah. Menambahkan cat basah ke cat basah lain dikenal sebagai pengisian. Pengisian ini memungkinkan cat berbaur dengan cara yang cukup acak, sebab cat air akan mengikuti air. Melukis dengan teknik basah di atas basah ini adalah mengontrol kelembapan untuk memandu dan membatasi pigmen cat. Basahnya kertas dan beban pada kuas lukis berpengaruh pada perilaku cat saat melukis dengan metode ini, sehingga melukis harus benar-benar memiliki ide yang baik untuk menemukan keseimbangan yang tepat dari kertas yang lembab dan kuas yang basah.
Pendekatan teknik akuarel kedua adalah basah di atas kering. Teknik basah di atas kering ini berarti menggoreskan cat basah ke kertas kering atau cat basah ke area cat kering. Teknik basah di atas kering memungkinkan pelukis mendapatkan lebih banyak detail, tepian yang lebih tajam, dan bentuk yang terdefinisi dengan baik. Artinya teman-teman, kita tidak perlu membasahi kertas terlebih dahulu ketika kita hendak menuangkan warna. Apabila kita menghendaki warna yang lebih tajam, kita harus menunggu warna pertama kering, sehingga cat yang kita tuangkan berikutnya itu menempel pada cat yang sudah kering tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Nah, apabila kalian melihat video ini, menurut kalian ini pakai teknik apa? Silahkan isi di kolom komentar ya. Oke, lanjut.
Oke teman-teman, pada menit ini kita akan membahas tentang ciri teknik akuarel. Kurang lebih dalam video ini saya sebutkan ada 9 ciri ya teman-teman. Pertama, cat akuarel harus dicampur dengan air. Ya kan, namanya juga cat air. Kalau dicampur dengan cat minyak namanya cat minyak. Namun perlu teman-teman ketahui ya, selain cat air, cat yang juga dicampur dengan air adalah bisa berupa cat akrilik ataupun cat poster ataupun cat lainnya ya, yang tentunya berbasis air. Kemudian ciri yang kedua, sifatnya mudah mengering sehingga hasil lukisan cenderung ekspresif dan spontan. Tapi kadang juga susah kering ya, apalagi air yang kita tuangkan di dalam kertas sangat banyak sehingga kita butuh kesabaran tinggi menunggu cat kering, atau kita bisa mengakali dengan menggunakan hair dryer. Ciri yang ketiga, sifatnya tidak bisa menutup warna atau media yang terlapisi cat air, sehingga warna dasarnya tidak ikut hilang. Jadi, kita harus benar-benar cerdas ya teman-teman, mana yang akan ditutup warna, mana yang tidak ditutup warna. Karena apabila kita salah menuangkan warna, itu tidak bisa dihapus. Bahkan, kita dilarang menutup menggunakan cat warna putih. Ciri yang keempat adalah sifatnya transparan. Seperti yang dijelaskan di video depan ya, bahwa sifatnya transparan artinya tipis, sehingga tekstur-tekstur kertas terlihat dengan jelas. Ciri yang kelima adalah mudah dipengaruhi oleh suasana sekitarnya. Misalnya udara yang lembab, udara kering, maupun cairan dan lainnya. Ciri yang keenam adalah mudah dalam membersihkannya. Ya dong, tinggal dibasuh dengan air atau dibersihkan dengan air sudah pasti bisa hilang. Kemudian, ciri yang ketujuh, tidak memiliki aroma atau bau yang menyengat, sehingga aman untuk anak-anak maupun kita yang sudah dewasa, dan tidak mengganggu bau dalam ruangan. Ciri yang kedelapan adalah warna yang dihasilkan cenderung terkesan terang atau segar, sehingga warna-warna yang kita tuangkan di dalam kertas cenderung cerah. Misalnya kita membuat buah ini warna kuning terlihat segar bukan? Kemudian ciri yang terakhir adalah teknik yang digunakan untuk melukis disebut teknik fresco. Teknik ini dilakukan dengan melukis pada kertas dalam kondisi kertas masih basah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ciri-ciri teknik akuarel. Oke, lanjut.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di tahap finishing. Tahap ini lebih berfokus pada pendetailan objek. Artinya adalah kita akan merapikan part-part tertentu dalam sebuah objek atau bagaimana cara kita memperjelas suatu objek. Bagian terkecil dalam objek misalnya tekstur, kemudian ada garis, warna, dan lain sebagainya, kita perlu cermati kembali dan kita perlu sempurnakan.
Tahapan finishing berikutnya adalah kita membuat background. Background ini sangat penting ya teman-teman, karena untuk mengetahui di mana sebuah objek berada. Tanpa background, mungkin akan sulit kita mengetahui ruang di mana suatu objek itu berada. Makanya, yuk kita buat background pada gambar buah ini ya teman-teman. Oke, lanjut.
Nah, ini tahapan favorit saya teman-teman, yaitu menggeletek selotipnya. Karena pada tahapan ini semua aktivitas melukis sudah selesai dan kita tinggal melihat hasilnya. Lihat bukan? Efek dari selotip yang melekat apabila kita lepas akan membentuk garis tepi. Nah, ini dia teman-teman, kurang lebih hasil kita melukis buah. Mudah kan teman-teman? Saya harap video 1 jam ini dapat membantu teman-teman dalam menggambar atau melukis dengan media cat air. Bagus kan teman-teman? Setelah ini teman-teman coba masing-masing ya. Untuk alatnya bisa beli di toko terdekat. Apabila ingin beli online, silahkan klik link di deskripsi ya. Nah, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam melukis dengan cat air. Teman-teman semua, tetap dukung channel Yesin ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga video-video dari Yesin dapat memberi referensi dan membantu teman-teman dalam membuat karya seni rupa. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.